Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang yang telah diuraikan bahwa Mu'tazilah menyebutkan la qada wa la qadar af'alul ibad minal ibad, bahwa tidak ada qada, tidak ada qadar, perbuatan manusia berasal dari manusia itu sendiri. Dan saya kira memang salah satu contohnya adalah masuk akal ketika saya misalnya mengatakan bahwa saya akan sobek kertas ini. Kalau saya sobek, pasti kertas ini akan sobek. Kalau tidak percaya, saya buktikan. Loh, artinya saya punya kehendak dan saya bisa memprediksi ketika saya sobek kertas ini, maka kemudian ternyata kertasnya memang sobek. Jadi apa yang dikatakan Mu'tazilah misalnya la qada wa la qadar af'alul ibad minal ibad, tidak ada qada, tidak ada qadar, bahwa perbuatan manusia berasal dari manusia itu sendiri. Kemudian bahkan jika kita katakan qul a'udzu birabbil falaq min syarrin ma khalaq, Mu'tazilah membaca Al-Quran min syarrin ma khalaq, dari kejahatan yang Allah tidak menciptakannya. Aku berlindung kepada Allah, kepada Rabbil Falak, dari kejahatan yang Allah tidak menciptakannya. Jadi kalau ada kejahatan berarti manusianya yang memang jahat. Akan tetapi ketika kita kemudian melihat wa ma kana lahumul khiyara, kemudian wa ma tasyauna illa yasha Allah, ya, bahwa prinsip akidah yang diusung oleh Jabariyah yang menyebutkan bahwa manusia tidak punya pilihan, bahwa tidak punya kehendak, yang berkehendak hanya Allah, tanpa qada-qadar Allah, tanpa kehendak Allah lam yaqa, tidak terjadi, semuanya adalah. Nah, maka dengan demikian menjadi satu polemik luar biasa. Kemudian juga Qadariyah dan seterusnya. Tetapi saya melihatnya dengan adanya satu pemahaman longan dan amben. Kalau beberapa kali dijelaskan oleh guru kita Buya Syakur, longan dan amben. Saya kira longan dan amben ini mengakhiri perdebatan filsafat masa lalu, bahkan mengakhiri perdebatannya Ibn Rushdi dan Imam Ghazali. Kalau Ibn Rushdi, kalau berarti sepanjang ranjang itu ada, longan akan tetap ada. Berarti longan abadi, sebagaimana abadinya ranjang. Nah, berarti ini berarti juga termasuk mengakhiri perdebatan Ibn Rushdi dan Imam Ghazali. Artinya apa yang dikatakan oleh Ibn Rushdi bahwa alam semesta abadi dengan diabadikannya atau dengan keberadaan atau keabadian Tuhan. Demikian ya. Sehingga katakanlah penting untuk diuraikan lebih lanjut bagaimana sebaiknya kita memandang, menjalani hidup ini sesuai tanpa tanpa puyang, tanpa ragu, tanpa putek dan seterusnya. Demikian, terima kasih. Mohon diuraikan lebih lanjut. Oke, saya langsung jawab aja. Memang di dalam Al-Qur'annya seperti itu. Jadi ahli sunnah wal jamaah menemukan dalil atas pendapatnya berdasarkan Al-Quran. Mu'tazilah juga mendapatkan dalil dari Al-Quran juga untuk mendukung pendapatnya. Jabariyah juga sama, dalilnya ada. Ya, seperti kita nyenggol istri, kata Syafi'i wudunya batal, kata Imam Maliki wudunya tidak batal. Imam Hambali tergantung, kalau senggolan itu ada syahwatnya batal, kalau tidak ada syahwatnya tidak batal. Nah, hukum Allahnya yang mana, ini batal apa enggak?
Jadi semua itu adalah hasil olahan pemikiran manusia. Sehingga akibatnya apapun hasil pemikiran manusia itu budaya atau agama. Ya kenapa kamu bertengkar? Mempertengkarkan budaya. Coba saya nanya, yang benar mana? Batal nggak sebetulnya? Yang nggak tahu. Dalilnya sama. Aula mastumun nisa. Jadi secara teoritis pendapat Mu'tazilah memang jenius. Tidak mungkin Allah menyuruh kita, melarang kita kecuali manusia diberi kebebasan. Kalau tidak bebas, ya percuma nyuruh apa? Orang sudah memastikan kamu miskin kok. Allah sudah memastikan kamu kafir, ya kan? Kamu bodoh. Terus, ya berarti di mana tanggung jawab manusia atas perbuatannya kalau semua sudah ditentukan? Logis nggak? Logis. Sama dengan tangan dan kaki diikat, dibuang laut, diperintahkan jangan tenggelam. Kalau perintah jangan tenggelam, ya dibuka dong tak ikatnya. Nah, baru logis kan gitu. Tidak mungkin Allah berbuat seperti itu Mu'tazilah. Tetapi Jabariyah juga dari sisi fenomenologi, fenomena-fenomena yang kita tangkap dengan kasat mata, yang bersifat eksperimentalis, yang kita alami secara langsung, juga membuktikan kebenarannya. Jabariyah, bahwa saya ini lahir di desa Tulung Agung, di pasar yang sekarang ada bangunan yang 3 tingkat tuh. Itu Bapak Simpang namanya. Dulu saya lahirnya di situ, di rumah Cina dulu tuh. Iya, tahun 1948. Atas kehendak siapa saya lahir di situ? Apa saya pernah mengajukan permohonan kepada Tuhan minta lahir tahun 48? Lahir saya menjelang subuh. Siapa yang memilihkan waktu saya lahir di dunia menjelang subuh? Saya nggak pernah ngisi daftar formulir kehadiran kok. Ibu saya juga, Ibu Haji Jenab. Iya. Bukan pilihan saya kok. Andaikan saya diberi pilihan, saya pengen keluar dari perutnya Ibu Tin. Bisa langsung punya pabrik mobil kan? Betul nggak? Saya tidak milih. Sampai nanti penyakit saya, rezeki saya, sampai nanti kematian saya juga, saya tidak dilibatkan. Artinya saya tidak boleh memilih jalan kematian. Secara totalitas harus kita serahkan kepada Allah Sang Pencipta. Kita hanya sami'na wa ata'na. Andaikan Tuhan mengatakan engkau mati ditembak, silahkan. Engkau mati tenggelam, silahkan. Engkau mati karena diracun, silahkan. Kena kanker, silahkan. Kena kanker prostat, silahkan. Aku tidak boleh beli racun di pasar sendiri. Dan tidak boleh beli tambang untuk menggantung diri. Itu tidak boleh. Jadi artinya sampai tubuh saya sendiri kerja jantung setiap hari dep 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 1 menit itu 70 detak jantung. Saya ikut ngatur enggak? Paru-paru saya memompa pes mengirim oksigen ke dalam darah dan darah dipompa jantung. Mari, saya ikut kerja enggak? Anda pabrik pemecah protein, kalori, vitamin-vitamin, ya, mesin katalis yang ada dalam perut Anda. Ikut kerja enggak? Ikut kerja enggak? Tidurmu dan bangunmu ikut kerja enggak? Enggak. Gimana keberadaan kita ini? Itu berarti Jabariyah juga ada dalilnya.
Dan ini eksperimentalis, terbukti. Kenyataan sehari-hari seperti itu. Kalau engkau ingin diberi kebebasan memilih dan bekerja sendiri, nggak usah ngatur jantung, paru-paru, darah merah, darah putih, keringat, segala macam, nggak usah. Tolong kumismu kau panjangkan sendiri. Seumur hidup engkau tidak akan bisa bekerja apapun. Sehari-hari narik-narik kumis Anda, habis waktunya. Itu pun tidak akan sempurna. Nanti ada yang panjang, ada yang pendek. Dan kumis akan berhenti sendiri dalam kepanjangan tertentu. Nggak mungkin kumis itu 3 meter. Paling panjang kumis itu 3 cm ya. Udah panjang 3 cm ya. 2 cm udahlah, udah mandek. Iya. Bulu ketek berapa senti? 5 cm. Nanti berhenti sendiri kok. Iya. Itu. Siapa yang menghentikan? Bukan kamu kok. Jadi kerja biologi Anda sendiri, anatomi Anda sendiri, fisiologi yang ada dalam tubuh Anda sendiri juga Anda tidak dilibatkan. Betul nggak? Lalu gimana manusia punya kebebasan memilih? Sekalipun tema kholwat kita berkholwat untuk membuat kecerdasan, di sini kalau kita lihat pandangan pikiran Jabariyah, ya kita ini semuanya dipilihkan oleh Tuhan. Jadi yang paling bahagia hidup ini adalah yang ikut saja apapun yang menjadi ketentuan Tuhan. Wahyu rugiah, wis rugiah, mangga. Wahyu untunglah. Karena penyakit, ya sakitlah silakan, kan gitu. Ya kita hanya itu. Jadi akhirnya ahli sunnah wal jamaah punya paradigma yang berbeda. Supaya sesuai dengan secara teoritis Mu'tazilah memang benar. Realita di lapangan Jabariyah memang benar. Nah Mu'tazilah ini paling pinter bikin jalan tengah. Nah jadi ada qadha yang final, ada qadha yang tidak final. Ada yang mubrom dan ada yang tidak mubrom. Ada yang tok palu pasti selamanya final, ada ketok palu tapi masih mungkin bisa direvisi, masih tentatif. Artinya kalau kamunya rajin berdoa minta ya dirubah oleh Allah. Itu teori ahli sunnah wal jamaah, ada qadha mubrom, ada qadha ghairu mubrom. Nah lalu pertanyaan terakhir, apakah benar doa itu bisa merubah nasib? Ya bisa. Yang tadinya Anda ditentukan nasibnya miskin, tetapi karena Anda rajin bekerja, pagi buta ke sawah, pulang malam hari, tiap hari nabungnya rajin, akhirnya yang tadinya ditentukan miskin dirubah oleh Allah menjadi kaya. Kayanya Anda adalah takdir juga. Jadi pindah dari takdir miskin masuk ke takdir yang menentukan siapa? Allah juga. Nah itulah makanya saya ini paling rajin berdoa, mengajak orang untuk berdoa baik di laut maupun di hutan, di mana-mana. Saya ini mungkin salah satu yang paling rajin mengajak orang berdoa. Itu bukan semata-mata ingin merubah takdir kalau saya mah, itu terserah Allah. Tapi yang penting dengan berdoa kita merawat harapan dalam diri kita. Kalau engkau masih ada harapan, maka engkau jatuh berulang-ulang, aku pastikan engkau akan bangkit kembali karena engkau masih ada harapan. Tapi kalau sudah tidak ada harapan, Anda tidak akan bangkit lagi. Seorang yang masih ada harapan tidak pernah gagal. Yang ada hanya keberhasilan yang tertunda. Terima kasih. Iya. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun.
Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.